Mereka segera menyiapkan sekoci dan bersiap untuk berburu, tanpa mengetahui malapetaka yang akan segera terjadi. Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel RAS Story. Kami akan membahas fakta-fakta unik yang terjadi di belahan dunia. Sebelum dimulai, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Cerita dimulai. Salah satu kisah nyata yang paling terkenal tentang orang-orang yang terdampar di tengah laut dan harus mengambil langkah ekstrim untuk bertahan hidup adalah tragedi kapal Essex pada tahun 1820. Kisah ini bahkan menginspirasi novel Moby Dick karya Herman Melville. Kapal penangkap paus bernama Essex berlayar dari Nantucket, Massachusetts, Amerika Serikat, pada tahun 1820 dengan 20 awak kapal. Mereka berlayar menuju Pasifik untuk berburu paus. Pada 20 November 1820, kapal ini diserang oleh seekor paus sperma besar yang menghantam badan kapal hingga hancur. Para awak terpaksa meninggalkan kapal dan berlayar menggunakan 3 sekoci kecil, membawa sedikit persediaan air dan makanan. Setelah berminggu-minggu terombang-ambing di laut, persediaan mereka habis. Mereka mulai memakan apa saja yang tersedia, termasuk burung laut, ikan mentah, dan akhirnya sisa-sisa kapal. Bagaimanakah kondisi mereka selanjutnya? Apakah para awak akan selamat? Berikut kami rangkum kisah tragedi tenggelamnya kapal Essex dan survive para awak yang terombang-ambing di tengah laut. Kapal Essex adalah kapal penangkap paus yang berbasis di Nantucket, Massachusetts, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat industri perburuan paus pada awal abad ke-19. Kapal ini memiliki panjang sekitar 27 meter dan dianggap cukup kecil untuk perjalanan jarak jauh, tetapi kru percaya pada kemampuannya. Kapten George Pollard Jr., yang berusia 28 tahun, memimpin kapal ini. Owen Chase, seorang first mate yang ambisius, menjadi tangan kanannya. Awak kapal terdiri dari 20 orang, termasuk Matthew Joy sebagai second mate dan Owen Coffin, keponakan Pollard yang berusia 17 tahun. Perjalanan dimulai pada 12 Agustus 1819. Tujuan mereka adalah mencapai Pasifik Selatan, tempat di mana paus-paus besar sering ditemukan. Mereka diperkirakan akan menghabiskan 2 hingga 3 tahun untuk perjalanan berburu paus sebelum kembali ke rumah. Di awal perjalanan, kapal menghadapi badai besar di dekat Tanjung Verde. Layar utama robek, dan beberapa perlengkapan kapal rusak. Para awak memperbaiki kapal secepat mungkin, tetapi insiden ini menjadi tanda pertama bahwa perjalanan mereka tidak akan berjalan mulus. Setelah badai, mereka melanjutkan pelayaran melintasi Atlantik menuju Pasifik. Dalam perjalanan ini, mereka mulai menangkap beberapa paus, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Mereka juga mendengar rumor dari pelaut lain bahwa perburuan lebih menjanjikan di kawasan terpencil di Pasifik Selatan. Dengan optimisme baru, mereka memutuskan berlayar lebih jauh ke tengah Samudra Pasifik. Perjalanan ini membawa mereka jauh dari jalur pelayaran utama, membuat mereka semakin terpencil. Di sepanjang perjalanan, mereka menghadapi tantangan kehidupan laut, seperti makanan yang terbatas dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Namun, semangat tetap tinggi karena mereka berharap menemukan paus-paus besar yang akan membawa kekayaan. Pada Oktober 1820, mereka tiba di Kepulauan Galapagos.
Mereka mengisi ulang persediaan air dan makanan. Selama singgah, salah satu awak secara tidak sengaja membakar vegetasi di salah satu pulau, menyebabkan kebakaran besar yang menghancurkan habitat lokal. Setelah meninggalkan Galapagos, mereka kembali berlayar ke laut lepas. Kapal mereka dilengkapi dengan sekoci kecil yang digunakan untuk mendekati paus selama perburuan. Namun, keberadaan mereka di laut lepas semakin berbahaya karena jauh dari bantuan apapun. Pada pertengahan November 1820, setelah berhari-hari tanpa melihat paus, mereka akhirnya menemukan kawanan paus sperma besar di tengah Samudra Pasifik. Mereka segera menyiapkan sekoci dan bersiap untuk berburu, tanpa mengetahui malapetaka yang akan segera terjadi. Pada pagi 20 November 1820, mereka meluncurkan 3 sekoci kecil untuk mengejar kawanan paus. Proses berburu paus biasanya melibatkan harpun yang dilemparkan ke paus, diikuti dengan perjuangan panjang untuk melemahkan hewan tersebut sebelum membunuhnya. Saat 2 sekoci mengejar paus, 1 sekoci lainnya berada di dekat kapal induk. Secara tiba-tiba, seekor paus sperma raksasa muncul di dekat Essex. Paus ini berukuran sangat besar, diperkirakan sepanjang 26 meter, lebih besar dari kapal itu sendiri. Paus tersebut mendekati kapal secara perlahan, seolah-olah sedang mengamati mereka. Para awak di atas kapal merasa ada sesuatu yang aneh dengan perilaku paus ini. Biasanya, paus tidak menyerang kapal. Tanpa peringatan, paus tersebut menghantam lambung kapal dengan kepalanya yang besar. Tabrakan ini membuat kapal berguncang hebat, dan air mulai masuk ke dalam lambung kapal. Setelah serangan pertama, paus tersebut menjauh sebentar. Namun, tidak lama kemudian, ia kembali dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kali ini, hantaman kedua merobek lambung kapal, menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Para awak yang berada di sekoci melihat kapal mereka mulai tenggelam. Mereka dengan panik kembali ke Essex untuk menyelamatkan apapun yang bisa mereka bawa. Sementara itu, paus tersebut menghilang ke laut. Dengan kapal yang mulai tenggelam, para awak mengambil biskuit keras, beberapa galon air, senjata, dan perlengkapan lainnya. Mereka juga membawa peta dan kompas untuk membantu mereka menemukan jalur menuju daratan. Dalam hitungan jam, kapal Essex tenggelam sepenuhnya, meninggalkan 3 sekoci kecil dengan masing-masing sekitar 6-7 orang di setiap perahu. Mereka kini terdampar di tengah lautan luas, ribuan mil dari daratan terdekat. Keputusan awal dibuat untuk berlayar ke Marquesas, sebuah kepulauan yang terletak sekitar 1.200 mil jauhnya. Namun, mereka khawatir tentang cerita kanibalisme di pulau itu dan akhirnya memutuskan untuk berlayar ke Amerika Selatan, meskipun jaraknya jauh lebih jauh. Dengan sedikit persediaan dan sekoci yang tidak dirancang untuk perjalanan panjang, para awak tahu bahwa mereka menghadapi situasi yang sangat sulit. Namun, mereka bertekad untuk bertahan hidup dan bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Setelah kapal Essex tenggelam, para awak membagi diri ke dalam 3 sekoci kecil yang dipimpin oleh George Pollard Jr., Owen Chase, dan Matthew Joy. Sekoci ini tidak dirancang untuk pelayaran panjang di tengah samudra, hanya untuk perburuan paus dekat kapal. Setiap sekoci membawa sedikit persediaan seperti beberapa galon air, biskuit keras, dan peralatan seadanya. Dalam minggu pertama, mereka berlayar bersama, mencoba menghemat makanan dan air dengan sangat ketat. Mereka membagi biskuit menjadi potongan-potongan kecil dan merendamnya di air laut,
agar lebih banyak supaya mengenyangkan. Namun, ini menyebabkan biskuit terasa asin dan tidak sehat untuk dikonsumsi. Para awak mulai menghadapi tantangan fisik yang serius. Matahari di tengah Pasifik sangat terik, menyebabkan kulit mereka melepuh. Angin laut yang asin juga membuat luka kecil menjadi infeksi. Tidak ada tempat berlindung di sekoci, dan tubuh mereka perlahan melemah karena dehidrasi. Ketegangan mulai meningkat. Para awak kadang-kadang berdebat tentang arah yang harus diambil. Beberapa ingin mencoba mendekati pulau terdekat, tetapi yang lain, termasuk Pollard, takut cerita-cerita tentang kanibalisme di Marquesas mungkin benar. Akhirnya, mereka memutuskan berlayar ke arah pantai Amerika Selatan yang jaraknya ribuan mil. Dalam 2 minggu pertama, mereka berhasil menangkap burung laut dan ikan kecil yang mendarat di sekoci mereka. Mereka memakan daging burung mentah dan menggunakan darahnya untuk menggantikan air, tetapi jumlah ini sangat sedikit dan tidak cukup untuk semua orang. Persediaan air akhirnya habis setelah sekitar 3 minggu. Beberapa awak mulai minum air laut karena putus asa, tetapi ini justru mempercepat dehidrasi. Beberapa di antaranya mulai berhalusinasi dan mengalami gangguan mental akibat kehausan yang ekstrim. Sekitar sebulan setelah meninggalkan kapal, badai besar menghantam. Angin kencang dan ombak tinggi memisahkan ketiga sekoci, membuat komunikasi di antara mereka tidak lagi memungkinkan. Mulai saat ini, setiap kelompok berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Dalam sekoci Owen Chase, persediaan makanan habis sepenuhnya. Mereka mulai mengunyah sabuk kulit dan potongan kayu sekoci, mencoba mendapatkan nutrisi apapun yang tersisa. Sementara itu, beberapa awak mulai menunjukkan tanda-tanda kematian akibat kelaparan. Matthew Joy, yang memimpin sekoci ketiga, semakin melemah karena sakit. Dia tidak mampu memimpin awaknya, dan moral di sekoci itu mulai runtuh. Keputusasaan menyelimuti mereka semua, terutama karena mereka tidak tahu kapan atau apakah mereka akan menemukan daratan atau bantuan. Ketika awak mulai meninggal satu persatu, mereka membuat keputusan yang sangat sulit untuk bertahan hidup, memakan tubuh rekan-rekan mereka yang telah mati. Pada awalnya, ini dilakukan dengan enggan dan hanya pada mereka yang telah meninggal secara alami. Namun, kebutuhan untuk bertahan hidup semakin mendorong mereka menuju tindakan yang lebih ekstrim. Sekoci pertama kali menghadapi kenyataan kanibalisme setelah salah satu awak meninggal karena kelaparan. Pada saat itu, mereka hampir sepenuhnya kehabisan tenaga. Dengan enggan, tubuh orang yang meninggal dipotong-potong dan dimakan oleh yang masih hidup. Di sekoci Kapten Pollard, moral awak mulai runtuh. Kelaparan dan dehidrasi membuat semua orang menjadi sangat putus asa. Pollard mencoba menjaga ketertiban, tetapi sulit untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka harus terus memakan tubuh teman mereka untuk bertahan hidup. Setelah berminggu-minggu, jumlah awak terus berkurang. Mereka memutuskan untuk membuat undian untuk menentukan siapa yang harus dikorbankan agar yang lain dapat bertahan hidup. Sistem undian ini dimaksudkan untuk membuat keputusan menjadi adil di tengah situasi yang tidak manusiawi. Di sekoci Pollard, Owen Chauvin, keponakan Pollard yang baru berusia 17 tahun, kalah dalam undian. Chauvin, meskipun ketakutan, menerima nasibnya dengan tenang. Pollard menawarkan untuk menggantikannya, tetapi Chauvin menolak. Ia kemudian ditembak oleh salah satu awak lain, dan tubuhnya dibagi untuk dimakan. Di sekoci Owen Chase, situasinya tidak jauh berbeda. Chase, meskipun menjadi pemimpin yang tegas, tidak bisa mencegah kekacauan. Ketika beberapa awak mulai meninggal, kanibalisme menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup.
Proses memotong dan memakan tubuh manusia dilakukan dengan cepat dan dengan rasa malu yang mendalam. Para awak tahu bahwa tindakan ini tidak dapat dimaafkan, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka menyimpan potongan daging yang belum dimakan untuk digunakan dalam perjalanan berikutnya. Tubuh manusia yang dimakan memberikan energi sementara, tetapi trauma psikologis dari tindakan ini semakin membebani mereka. Beberapa awak mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan akal, berbicara sendiri, atau berteriak kepada bayangan yang tidak ada. Ketika sekoci Pollard dan Chase akhirnya berlayar mendekati jalur pelayaran utama, awak yang tersisa hanya terdiri dari 2 atau 3 orang per sekoci. Mereka berada dalam kondisi fisik yang sangat buruk, dengan tubuh yang kurus kering hingga tulang-tulang terlihat jelas. Akhirnya pada 23 Februari 1821, sekoci Owen Chase ditemukan oleh kapal Inggris bernama Indian di tengah Samudra Pasifik. Di sekoci ini, hanya tersisa 2 awak yang masih hidup, Owen Chase dan Benjamin Lawrence. Mereka ditemukan dalam kondisi fisik yang sangat buruk, hampir tidak mampu berbicara, dan tubuh mereka sangat kurus hingga tulang terlihat jelas. Saat kru kapal Indian mendekati sekoci, mereka menemukan sisa-sisa daging manusia yang telah dipotong dan dikeringkan di sudut sekoci. Ini menjadi bukti mengerikan tentang apa yang telah mereka lalui untuk bertahan hidup. Para penyelamat segera memberikan air dan makanan kepada Chase dan Lawrence, meskipun secara perlahan agar tidak membahayakan tubuh mereka yang lemah. 2 hari kemudian, pada 25 Februari 1821, sekoci George Pollard Jr. ditemukan oleh kapal Amerika bernama Dawkins. Di sekoci ini juga hanya 2 awak yang selamat, yaitu Pollard sendiri dan Charles Ramsdale. Kondisi mereka bahkan lebih buruk daripada Chase dan Lawrence, dengan tubuh yang kurus kering dan hampir tak mampu bergerak. Sama seperti sekoci Chase, penyelamat menemukan sisa-sisa daging manusia di sekoci Pollard. Para kru Dawkins yang menemukan mereka sangat terguncang oleh pemandangan tersebut, tetapi tetap memberikan bantuan dan memastikan mereka mendapatkan makanan serta air secara perlahan. Kedua sekoci yang ditemukan ini berada dalam jarak ratusan mil satu sama lain. Setelah penyelamatan, mereka dibawa ke pelabuhan terdekat untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Kondisi fisik mereka sangat lemah, tetapi trauma psikologis yang mereka alami lebih parah. Sementara itu, sekoci ketiga, yang dipimpin oleh Matthew Joy, tidak pernah ditemukan. Beberapa bulan kemudian, puing-puing sekoci ini ditemukan oleh kapal lain, tetapi semua awaknya telah meninggal. Nasib mereka menjadi misteri, tetapi diperkirakan mereka meninggal akibat kelaparan dan dehidrasi. Para penyintas dari Essex akhirnya dibawa kembali ke Nantucket pada musim semi 1821. Kepulangan mereka disambut dengan campuran rasa lega dan keterkejutan. Penduduk kota merasa sulit menerima kenyataan bahwa mereka yang selamat terpaksa melakukan kanibalisme untuk bertahan hidup. Kapten George Pollard Jr. kembali ke keluarganya, tetapi ia kehilangan reputasi sebagai kapten. Meskipun ia mendapatkan kapal baru, kapal itu juga tenggelam di perjalanan berikutnya. Pollard kemudian meninggalkan dunia pelayaran dan bekerja sebagai petugas bea cukai di Nantucket hingga akhir hidupnya. Owen Chase menulis sebuah buku berjudul Narrative of the Most Extraordinary and Distressing Shipwreck of the Waleship Essex pada tahun 1821, yang menjadi catatan pertama tentang tragedi tersebut. Buku ini menggambarkan detail pengalaman mereka, termasuk keputusan sulit yang harus diambil untuk bertahan hidup. Trauma yang dialami para penyintas tidak pernah hilang. Owen Chase, misalnya, menderita gangguan mental yang parah akibat pengalaman tersebut. Di tahun-tahun terakhir hidupnya,
Ia sering ditemukan menyimpan makanan di bawah tempat tidurnya karena rasa takut kelaparan yang terus menghantuinya. Tragedi Essex menjadi salah satu kisah paling mengerikan dalam sejarah pelayaran Amerika. Meskipun kanibalisme untuk bertahan hidup bukanlah hal baru, detail tentang pengorbanan melalui undian dan penderitaan yang dialami para awak membuat tragedi ini sangat mencengangkan. Cerita ini segera menyebar di kalangan pelaut dan masyarakat umum. Banyak orang terkejut dengan keputusan para awak untuk memakan tubuh rekan-rekan mereka, tetapi juga merasa simpati terhadap situasi ekstrim yang mereka hadapi. Buku Owen Chase menjadi sumber inspirasi penting bagi Herman Melville, yang mendengar cerita ini dari William Henry Chase, anak Owen Chase. Melville kemudian menulis novel terkenal Moby Dick pada tahun 1851, yang menggambarkan perjuangan melawan paus raksasa, meskipun dengan akhir yang berbeda. Tragedi ini juga membuka diskusi di kalangan pelaut dan pengusaha perkapalan tentang bahaya perjalanan ke perairan terpencil dan perlunya persediaan yang cukup di kapal. Beberapa perubahan kecil mulai dilakukan untuk meningkatkan keselamatan di laut, meskipun dampaknya terbatas pada saat itu. George Pollard Jr., meskipun merasa malu dengan peristiwa ini, tetap dihormati oleh sebagian orang di Nantucket karena keberaniannya memimpin para awak dalam situasi yang hampir mustahil. Namun, ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian dan penyesalan. Tragedi ini juga meninggalkan dampak pada keluarga para korban. Banyak keluarga yang kehilangan anggota mereka merasa sulit menerima bahwa tubuh orang-orang tercinta mereka mungkin telah dimakan. Ini menciptakan stigma sosial terhadap para penyintas, meskipun mereka sebenarnya tidak bersalah. Kisah Essex menjadi pengingat tragis tentang risiko yang dihadapi oleh para pelaut di era perburuan paus. Industri ini, meskipun menguntungkan, sangat berbahaya dan seringkali menempatkan manusia dalam situasi yang melampaui batas kemampuan mereka. Secara psikologis, para penyintas terus dihantui oleh pengalaman mereka. Owen Chase, misalnya, menderita mimpi buruk dan ketakutan berlebihan terhadap kelaparan. Trauma ini tidak hanya memengaruhi mereka, tetapi juga keluarga mereka, yang harus menyaksikan dampak jangka panjangnya. Pada abad ke-20, minat terhadap kisah Essex kembali meningkat setelah ditemukan kembali buku Chase dan dokumen-dokumen lain tentang tragedi ini. Kisah ini menjadi subjek banyak penelitian, film, dan buku, termasuk In the Heart of the Sea karya Nathaniel Philbrick, yang menghidupkan kembali cerita ini untuk generasi modern. Hingga hari ini, tragedi kapal Essex tetap menjadi simbol kekuatan manusia untuk bertahan hidup dalam situasi yang paling ekstrim, sekaligus menjadi pengingat akan harga mahal yang harus dibayar dalam menghadapi alam liar dan ketidakpastian hidup di laut lepas. Penelitian modern tentang Essex mencakup analisis sejarah, psikologis, dan ilmiah. Para ilmuwan mencoba memahami bagaimana awak kapal bisa bertahan hidup di tengah kondisi yang sangat ekstrim. Analisis forensik pada catatan menunjukkan bahwa tingkat kelangsungan hidup mereka sangat kecil, menyoroti kekuatan luar biasa dari tubuh dan pikiran manusia untuk bertahan hidup. Secara psikologis, studi ini juga digunakan untuk memahami bagaimana manusia beradaptasi dalam situasi krisis. Keputusan moral yang dibuat para awak, seperti undian untuk mengorbankan nyawa, mencerminkan prinsip utilitarianisme ekstrim yang muncul ketika semua norma sosial runtuh. Itulah kisah tragedi kapal Essex dan kisah para awak yang selama 89 hari terombang-ambing di laut. Kisah Essex menjadi pengingat abadi tentang kekuatan alam yang tak terkalahkan, keputusasaan manusia dalam menghadapi kelaparan, dan keputusan moral yang harus diambil demi bertahan hidup. Hingga hari ini, tragedi ini tetap menjadi simbol pertempuran tragis antara manusia dan samudra. Terima kasih telah menonton dan jika ada ide, saran dan masukan untuk konten selanjutnya mohon tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.